Lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Pada saat ini kita akan membahas bagaimana mengubah kegagalan itu menjadi sebuah keuntungan bagi kita. Dan sikaplah yang dapat melakukannya. Kita tahu pada segmen sebelumnya bahwa kegagalan tidak bisa kita hindari. Namun, kita juga tidak mau kalau kegagalan itu mewarnai pikiran kita. Kalau kegagalan itu mewarnai kehidupan kita. Kita mesti merubah kegagalan menjadi sebuah keuntungan. Dan kita mengambil keuntungan dari kegagalan tersebut. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah ubahlah sikap kita. Ubahlah sikap kita. Kita jangan skeptis seperti tokoh kartun yang terkenal di Amerika, yaitu Homer Simpson. Dia ngomong begini, anak-anak, kalian berusaha melakukan yang terbaik dan gagal total. Pelajarannya adalah jangan pernah berusaha. Homer mewakili orang-orang yang skeptis, orang-orang yang tidak pernah berhasil. Dia berkata bahwa berusaha adalah langkah pertama ke arah kegagalan. Jadi Homer Simpson adalah orang yang seperti banyak orang, dia terhenti di mana ia berada selamanya. Tentunya kita tidak seperti itu. Sikap kita dapat menjadi pembeda. Bagaimana kita justru mengambil kesempatan di tengah kegagalan-kegagalan yang kita alami. Itu yang kita harapkan. Lalu yang kedua, kita mengubah kosakata kita. Kita mengubah kosakata kita. Kita mengubah kosakata kita jika saja. Jika saja saya dulu bekerja lebih baik, saya akan berhasil. Jika saja saya menjadi suami yang baik dulu. Jika saja saya menjadi istri yang baik dulu, maka tidak terjadi keluarga yang berantakan. Jika saja saya menjadi orang tua yang baik, jika saja dan jika saja. Kita rubah menjadi lain kali. Lain kali saya akan menjadi lebih baik. Lain kali saya akan menjadi pasangan yang lebih baik. Lain kali saya akan berusaha lebih baik. Lain kali saya akan menjadi orang tua yang lebih baik. Di kesempatan yang berikutnya, di kesempatan yang berikutnya, saya akan menjadi lebih baik. Jadi, mari ubah kosakata kita. Karena kegagalan sebenarnya bukan kegagalan kalau kita mencoba di kesempatan yang lain. Lalu yang selanjutnya adalah berilah sedikit perhatian pada hal-hal yang aneh. Kalau kita disebut orang yang berbeda, enggak apa-apa. Karena sebenarnya kalau kita disebut sebagai orang yang gagal, orang yang salah, itu enggak apa-apa. Perbedaan itu adalah sebenarnya sebuah proses menuju keberhasilan. R.H. Hedel berkata, sebagian besar orang berpikir terlalu kecil, membidik terlalu rendah, dan berhenti terlalu kecil. Jadi mari kita merencanakan satu sasaran yang mungkin berbeda dengan kondisi kita saat ini. Beri peluang kepada perbedaan itu. Sehingga kita bisa mengambil hikmat dari kegagalan. Lalu yang keempat adalah biarkan kegagalan itu menunjukkan jalan menuju keberhasilan. Biarlah kegagalan itu menunjukkan jalan
kepada keberhasilan. Mengapa demikian? Mari kita lihat kisah seorang novelis dari Irlandia, yaitu Oliver Goldsmith. Oliver Goldsmith pada awalnya disebut orang yang bodoh oleh kepala sekolahnya. Dia akhirnya hanya melakukan kuliah dengan nilai yang pas-pasan. Dia coba di bidang kerohanian seperti orang tuanya, gagal. Dia coba di bidang kedokteran, tapi dia adalah dokter yang ogah-ogahan. Dia coba di bidang-bidang lain, gagal. Sampai akhirnya dia jatuh miskin, sering sakit, dan bahkan dia harus menggadaikan pakaiannya untuk makan dia. Dan akhirnya dia berhasil. Dia menemukan minatnya dan bakatnya. Pertama kali dia menjadi pengamat dan penulis dari Fleet Street. Kemudian dia menulis karya-karya yang berasal dari minatnya sendiri. Dan reputasinya sebagai seorang novelis, yaitu terbukti dengan karyanya yang berjudul The Vicar of Wakefield. Lalu dia sebagai penyair dalam The Desert Village, dan seorang penulis drama dengan judul She Stoops to Conquer. Seseorang bernama Tim Walker berkata bahwa kegagalan sebenarnya adalah jalan menuju produktivitas. Karena kegagalan memberi jalan yang tidak perlu lagi kita tempuh dan gunung yang tidak perlu lagi kita daki. Jadi sebenarnya kegagalan adalah petunjuk jalan menuju keberhasilan. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.